Nah, adik-adik sekalian, kalian semua ini adalah sasaran utama dari berbagai ideologi yang semacam ini. Tidak peduli miskin, tidak peduli kaya, tidak peduli pintar, atau tidak peduli kalian ini bodoh. Orang pintar sekalipun bisa terpapar oleh ajaran ini. Contoh, di Trenggalek itu ada seorang anak namanya Zev Rizal. Dia juara olimpiade astronomi nomor 1 di dunia ketika diselenggarakan di Ukraina. Hasil tes IQ-nya mendekati 200. Sangat cerdas. Dia mengikuti kajian-kajian agama tertutup di luar kampus. Ketika ISIS memproklamirkan diri di Irak dan Suriah, dia memutuskan untuk bergabung kepada ISIS ke Irak dan membakar paspornya ketika sampai di sana. Sampai hari ini dia tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Namaste. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Adik-adik sekalian, tahu nggak kemarin ada yang penangkapan di Batu, Malang? Nggak tahu? Nggak baca berita? Nah, adik-adik sekalian, kemarin itu ada teroris yang ditangkap di Batu, di Malang. Itu drop out kelas 1 SMA. Kenapa dia kok bisa menjadi teroris? Padahal dia berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja, dia beragama dengan kuat, tapi kenapa kok anak ini memilih menjadi teroris? Coba, karena dia terpapar lewat media sosial. Dia di medsos, dia membaca dan melihat video-video yang berhubungan dengan ISIS di Timur Tengah, sehingga akhirnya dia itu terbangun untuk memusuhi orang yang berbeda, orang yang berbeda agama atau yang sama agamanya tapi kemudian dianggap berbeda cara beragamanya dengan dirinya, sehingga akhirnya dia belajar cara membuat bom. Dan akhirnya dia ditangkap di Batu kemarin beserta seluruh bahan baku pembuat bomnya. Nah, adik-adik sekalian, tingkat bahaya dari berbagai pola karakter dan gestur pembentukan diri di medsos ini memang bahaya ketika kalian tidak menggunakan logika dan nalar berpikir yang sehat. Nah, ini bahaya adik-adik sekalian. Bukan hanya persoalan terorisme, tapi juga persoalan-persoalan lain seperti hedonisme. Kalau ngelihat di medsos artis-artis bawa Louis Vuitton misalnya, ya kan? Lalu kalian kemudian terobsesi, saya harus menenteng tas yang sama. Akhirnya apa? Kalian maksa-maksa juga meskipun itu KW3 misalnya. Nah, ini adalah pola perilaku yang akan membentuk kalian dalam keseharian. Yang paling utama adalah ketika kalian mulai terpapar ajaran radikal sehingga kalian membenci perbedaan seperti yang terjadi kepada anak di Batu itu. Sehingga dia menganggap apa? Dia intoleran. Dia berusaha membuat bom untuk meledakkan 2 gereja di Kabupaten Malang. Nah, ini makanya kemudian ditangkap oleh Densus 88 bukan untuk dilukai atau untuk dicederai, tapi untuk disadarkan. Nah, tapi persoalannya adik-adik sekalian, ketika dia sudah terpapar dengan ajaran ini, dia kemudian terpengaruh cara berpikirnya bahwa orang yang berbeda dengan saya adalah musuh. Meskipun dia itu sesama Islam misalnya, tapi karena dia itu tidak mengharamkan musik, dia tetap bermain musik. Karena saya mengharamkan musik, maka kalian saya hakimi untuk masuk neraka. Kurang lebih cara berpikirnya seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, kalian semua ini adalah sasaran utama dari berbagai ideologi yang semacam ini.
Tidak peduli miskin, tidak peduli kaya, tidak peduli pintar, atau tidak peduli kalian ini bodoh. Orang pintar sekalipun bisa terpapar oleh ajaran ini. Contoh, ada anak Trenggalek. Saya sudah ceritakan, saya ceritakan ke kalian. Saya sudah ceritakan tadi pagi. Ada anak Trenggalek, dia juara Olimpiade. Ada yang dari Trenggalek enggak? Tuh banyak tuh. Di Trenggalek itu ada seorang anak namanya Zev Rizal. Dia juara Olimpiade astronomi nomor 1 di dunia ketika diselenggarakan di Ukraina. Tepuk tangan untuk Trenggalek. Sehingga akhirnya dia diterima di Universitas Airlangga tanpa tes. Hasil tes IQ-nya mendekati 200. Tuh, pinter kan? Pinter sekali, sangat cerdas. Persoalannya kemudian ketika dia kuliah di UNER, dia mengikuti kajian-kajian agama tertutup di luar kampus. Dia kemudian masuk ke kajian-kajian agama di beberapa masjid yang terbatas, sehingga akhirnya dia terpapar ajaran radikal dan teror. Sehingga ketika ISIS memproklamirkan diri di Irak dan Suriah, dia memutuskan untuk bergabung kepada ISIS ke Irak, sehingga dia meninggalkan Indonesia, berangkat diam-diam dan membakar paspornya ketika sampai di sana. Dia tidak mau mengakui Indonesia karena dia sudah menganggap berada di negara yang menurut dia sesuai dengan keimanannya. Nah, ini persoalannya. Pada tahun 2018, dia berangkat 2014. Ketika di 2018 dia mengirim gambar ke keluarganya, gambar terakhir yang dia kirim, kakinya itu sudah buntung sebelah kiri, terkena ledakan roket ketika dia di Mosul di Irak. Dia pinter. Kalau orang berpikir tentang astronomi, tentang dunia langit, pasti cara berpikirnya sehat, pasti logika dan nalarnya sehat. Dia pasti bermain, dan dia nggak akan percaya bahwa bumi ini datar. Pasti dia lebih percaya bahwa bumi ini bulat. Karena teroris-teroris itu rata-rata meyakini bahwa bumi ini datar. The earth is flat. Itu teroris-teroris itu percaya begitu. Tapi ternyata dia tidak memainkan akal sehatnya. Sehingga sampai hari ini dia tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Tapi info terakhir ketika saya cek ke Libya, karena infonya dia itu terdampar di Libya, saya akhirnya berangkat ke Libya untuk mencari tahu anak ini. Baru bulan Maret 2023 kemarin saya berangkat ke Benghazi. Saya ingin menyelamatkan anak pintar ini, siapa tahu dia bisa disadarkan. Ternyata menurut teman-temannya, dia sudah mati ketika pertempuran terakhir ISIS dengan tentara Kurdi di Raqqa, di Suriah. Anak sepintar ini kemudian terpapar oleh ajaran-ajaran yang mengatasnamakan agama, tapi dia kemudian meninggalkan logika dan nalar sehatnya. Nah, adik-adik sekalian, ini yang ingin saya minta dari kalian semua, bahwa ketika kalian memasuki Universitas Negeri Malang ini, kalian tidak boleh pernah lagi meninggalkan cara berpikir kalian, logika kalian, nalar sehat kalian, supaya tidak terpapar oleh berbagai faham yang intoleran, berbagai faham yang menghendaki kalian untuk membenci orang lain hanya karena perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, dan perbedaan-perbedaan primordial lainnya. Ini yang ingin saya minta dari kalian. Teroris itu berangkatnya dari rasa benci terhadap perbedaan. Adik-adik sekalian, kita semua ini yang berbeda agama, yang berbeda suku, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kalian sadar nggak? Bahwa yang menciptakan saudara-saudara kita dari NTT, dari Papua, dari Afrika, dari Eropa, yang warna kulitnya berbeda ini penciptanya adalah Tuhan yang sama. Kalau kemudian ada teman kita atau saudara kita yang agamanya berbeda,
Itu karena takdir kelahirannya saja berbeda. Adik-adik sekalian, jadi miskin atau kaya, pintar atau bodoh, ini bukan ukuran bahwa seseorang bisa terpapar kapan saja. Ketika dia memahami agama sebagai ladang untuk menyemai kebencian, maka disitulah dia akan terpapar. Ketika dia menganggap bahwa yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Kristen, orang Hindu dan orang Buddha adalah Tuhan yang berbeda, maka dia akan gelisah oleh perbedaan-perbedaan keimanan dan dia hanya sibuk untuk menghitung dosa orang lain. Padahal adik-adik sekalian, yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Papua dan yang menciptakan orang Afrika dan orang Eropa itu adalah Tuhan yang sama. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dapat ya? Apalagi yang Islam-Islam ini, kita meyakini kul huwallahu ahad, Tuhan itu hanya satu. Maka yang menciptakan saya dan orang yang beragama Kristen dan juga yang bersuku Papua, yang bersuku Afrika itu adalah Tuhan yang sama penciptanya. Nggak mungkin Tuhan yang lain, karena kita menganggap memang Tuhan itu hanya satu. Kalau kita menganggap yang menciptakan orang Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda, maka saat itu juga kita menjadi zindik, kita menjadi musyrik karena menganggap Tuhan lebih dari satu. Adik-adik sekalian, kalau kita berpikir secara rasionalitas seperti ini, maka kita tidak akan membenci perbedaan. Kita semua ini lahir menurut kehendak agama orang tua kita. Nah, inilah yang dibahas tuntas oleh seorang pemikir Islam bernama Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qablat Tadayyun. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Mengapa demikian? Kalau kalian mengenal kemanusiaan lebih dulu, maka kalian akan berempati kepada manusia manapun, apapun agama dan sukunya. Ini penting nih. Kalau kita kemudian mengenal agama lebih dulu, tapi kita lalai mengenal kemanusiaan, maka kita kemudian akan gelisah oleh keimanan yang berbeda terhadap orang lain, dan pada akhirnya apa? Kita hanya sibuk menghitung dosa orang lain. Dan kemudian kita pada level pedas terakhirnya, kita akan menghakimi orang, kamu pasti masuk neraka karena kamu berbeda dengan saya. Nah, ajaran-ajaran yang kemudian berbuah radikal, ekstrim dan teror itu berangkat dari klaim-klaim kebenaran seperti itu. Kalau kita menghakimi orang Kristen pasti masuk neraka, orang Kristen pun akan menghakimi orang Islam pasti masuk neraka. And that is how religion works. Semua orang berkeyakinan agama punya keyakinan yang sama kepada agamanya. Maka kemudian klaim-klaim kebenaran itu, biarlah itu menjadi diri kita sendiri. Dan dalam menjalankan kehidupan beragama, kita tunduk kepada hukum agama kita. Tapi ketika kita bernegara, maka kita harus tunduk kepada undang-undang negara. Kalau kalian ini yang Islam misalnya seperti saya ini, ketika saya sholat, ketika saya puasa, ketika saya melaksanakan ibadah-ibadah keagamaan saya, maka saya tunduk kepada hukum-hukum fikih yang saya yakini kebenarannya. Tapi ketika kalian keluar dari rumah, ketemu perempatan jalan, ada lampu merah, kalian harus berhenti. Kalau kalian nggak berhenti, kalian tabrakan di perempatan. Dan itulah undang-undang negara. Lampu merah di Al-Quran ada? Nggak ada. Di hadis? Nggak ada. Apalagi hadis, zaman itu nggak ada lampu merah, zamannya Rasulullah. Nah, tapi itulah kehidupan bernegara yang kemudian harus kita patuhi. Karena apa? Undang-undang negara itulah yang kemudian mengatur orang, setiap warga negara tanpa melihat sukunya apa dan agamanya apa. Perekatnya di situ. Ketika kita melaksanakan amaliyah dan ubudiyah keagamaan, kita tunduk kepada aturan-aturan agama. Takdir-takdir kelahiran bukan pilihan kita. Maka kemudian apa? Ini intinya. Tidak boleh kalian membenci orang yang berbeda hanya karena berbeda suku, warna kulit maupun agama.
Nah, keterangan yang saya sampaikan ini nanti harus menjadi basis dasar dari cara kamu berkawan, dari cara kamu memainkan rasionalitas berpikir ketika kalian di kampus, sehingga kalian tidak membeda-bedakan untuk berteman dengan siapapun. Kalian dilahirkan secara terbuka, secara inklusif. Karena apa? Semua manusia, kelas sosialnya apapun, kamu melarat, kamu kaya, semua orang dilahirkan dengan harga diri yang sama. Nah, ini menjadi penting karena ketika kalian akan bergerak dalam perkawanan yang eksklusif, beragama secara eksklusif, maka kalian itu seperti memakai kacamata kuda yang pada akhirnya membenci orang yang berbeda dan kalian menjadi intoleran. Nah, adik-adik sekalian, yang ingin saya minta dari kalian ini adalah kalian boleh menganggap agama yang kalian peluk ini agama yang paling benar. Itu boleh, wajar itu. Saya pun karena saya beragama Islam, maka saya menganggap bahwa agama saya yang paling benar. Tapi untuk mengatakan agama saya yang paling benar, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Nah, itulah cara beragama. Semua ini dikatakan oleh seorang pemikir dari Yaman yang sekarang tinggal di Uni Emirat Arab, namanya Habib Ali Al-Jufri, dalam kitabnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, yang diterjemahkan ke dalam 9 bahasa. Dalam versi Inggrisnya disebut Humanity Before Religiosity, kenali kemanusiaan sebelum mengenal agamamu. Karena takdir-takdir kelahiran kitalah yang kemudian menentukan apa agama kita, apa suku kita.